Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Ibu Kori Yohana selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai validitas tes. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan dulu nama kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Agung Satria Putra dengan NIM 1707619079. Perkenalkan, nama saya Farah Fauziah dengan NIM 1707619020. Perkenalkan, nama saya Maulida Ramanabila dengan NIM 1707619032 dari Prodi Pendidikan Bisnis B 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Madani Al-Fahtan dengan NIM 1707619028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fariza dengan NIM 1707619049. Nah, sebelum kita masuk ke validitas tes, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu nih, kenapa sih validitas tes itu penting dalam sebuah evaluasi pendidikan. Nah, jadi validitas dan rehabilitas itu sebenarnya adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apabila tes tidak mengandung validitas dan rehabilitas, maka hasil dari tes tersebut bisa dikatakan kurang sesuai atau tidak sah. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Next. Apa itu validitas? Validitas sendiri diambil dari bahasa Inggris, kata bahasa Inggris yaitu valid, yang menurut kamus Oxford adalah kebenaran, sesuatu kebenaran yang bisa diterima oleh hukum. Jadi artinya itu benar atau sah. Nah, itu kalau valid. Sedangkan kalau validitas sendiri itu merupakan takaran atau ukuran suatu kebenaran atau keabsahan sesuatu. Nah, jadi itu bedanya dengan antara validitas dan valid ya, teman-teman. Terus apa sih validitas dalam tes itu? Nah, validitas itu nggak bisa dilepaskan, kaitannya sangat erat dengan evaluasi pendidikan dalam tes hasil belajar. Nah, bila dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur, maka sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dengan secara tepat, benar, sahih, absah, dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, jadi kesimpulannya, validitas tes itu secara umum dapat diartikan sebagai sah atau benarnya suatu tes. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam validitas tes. Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu instrumen melakukan fungsinya. Ada beberapa macam validitas. Secara umum, validitas instrumen, khususnya tes, dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Validitas isi atau content validity, yang kedua, validitas construct atau construct validity, dan yang ketiga, validitas kriteria atau criterion related validity. Sebuah alat pengukur dapat dikatakan valid apabila alat pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Demikian pula dalam alat-alat evaluasi. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila tes tersebut betul-betul dapat mengukur hasil belajar. Jadi, bukan sekedar mengukur daya ingatan atau kemampuan bahasa saja. Penganalisaan terhadap tes hasil belajar sebagai suatu totalitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan penganalisaan yang dilakukan dengan jalan berpikir secara rasional atau penganalisaan dengan menggunakan logika atau logical analysis, dan juga penganalisaan yang dilakukan dengan mendasarkan diri kepada kenyataan empiris, di mana penganalisaan dilaksanakan dengan menggunakan empirical analysis. Tes hasil belajar yang telah dilakukan melalui penganalisaan secara rasional ternyata memiliki daya ketepatan mengukur, yang juga disebut sebagai tes hasil belajar yang telah memiliki validitas logika atau logical validity. Validitas rasional ini merupakan validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran, yang mana terdiri atas 1. Validitas isi atau content validity. Validitas isi atau content validity ini merupakan sebuah validitas yang ditilik dari segi
isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik. Isinya telah dapat mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang seharusnya diteskan atau diujikan. Jadi, validitas isi sebenarnya identik dengan pembicaraan tentang populasi dan sampel. Kalau saja keseluruhan materi pembelajaran yang telah diberikan kepada peserta didik atau sudah diperintahkan untuk dipelajari oleh peserta didik, kita dapat menganggap sebagai populasi, dan isi tes hasil belajar dalam suatu pembelajaran yang sama kita anggap sebagai sampelnya. Maka, tes hasil belajar dalam mata pelajaran tersebut dapat dikatakan telah memiliki validitas isi. Apabila isi tes hasil tersebut sebagai sampel dapat mewakili yang representatif secara layak dan memadai bagi seluruh mata pelajaran yang telah diajarkan atau telah diperintahkan untuk dipelajari sebagai populasi, maka upaya lain yang dapat kita tempuh selain itu adalah dengan jalan menyelenggarakan diskusi panel. Dalam forum diskusi tersebut, para pakar yang dipandang memiliki keahlian yang ada hubungannya dengan mata pelajaran yang diujikan diminta pendapat dan rekomendasinya terhadap isi atau materi yang terkandung dalam tes hasil belajar yang bersangkutan. Hasil-hasil diskusi tersebut selanjutnya dijadikan pedoman atau bahan acuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi atau materi hasil belajar. Jadi, kegiatan menganalisis validitas isi dapat dilakukan baik sesudah maupun sebelum tes hasil belajar dilaksanakan. Yang kedua adalah validitas konstruk atau construct validity. Tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas konstruksi apabila tes hasil belajar tersebut dapat ditilik dari segi susunan, kerangka, atau rekaannya, telah dapat dengan secara tepat mencerminkan suatu konstruksi dalam teori psikologis. Tes hasil belajar tersebut baru dapat dikatakan telah memiliki validitas secara susunan apabila butir-butir soal atau item yang membangun tes tersebut benar-benar telah dapat dengan secara tepat mengukur aspek-aspek berpikir, seperti halnya aspek kognitif, aspek efektif, aspek psigomotorik, dan sebagainya, sebagaimana telah ditentukan dalam tujuan instruksional khusus. Seperti halnya pada penganalisaan validitas isi, maka penganalisaan validitas konstruksi ini juga dapat dilakukan dengan jalan menyelenggarakan diskusi panel, yang mana pengujian validitas konstruksi ini pun dapat dilaksanakan baik sesudah maupun sebelum tes hasil belajar dilaksanakan. Selain dapat diukur secara rasional, pengujian validitas tes juga dapat diukur secara empirik. Validitas empirik adalah ketepatan mengukur yang didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik yang bersumber pada atau dapat diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Untuk dapat menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas empirik atau belum, dapat dilakukan penelusuran dari dua segi. Di antaranya, satu, validitas ramalan atau predictive validity. Istilah ramalan jika dikaitkan dengan validitas tes, maka yang dimaksud adalah validitas ramalan dari suatu tes yang menunjukkan seberapa jauhkah sebuah tes telah dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk melakukan atau meramalkan apa yang bakal terjadi di masa yang akan mendatang. Maka untuk mengetahui suatu tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas ramalan atau belum, dapat ditempuh dengan cara mencari korelasi antara tes hasil belajar yang sedang diuji validitas ramalannya dengan kriterium yang ada. Jika di antara kedua variabel tersebut terdapat korelasi positif yang signifikan, maka tes hasil belajar yang telah memiliki daya ramal yang tepat
Artinya, apa yang telah diramalkan betul-betul telah terjadi secara nyata dalam praktik. Tes hasil belajar dapat dikatakan bersifat valid atau memiliki validasi apabila tes tersebut dengan secara tepat dan sahih dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, tes hasil belajar dapat dinyatakan valid apabila tes hasil belajar tersebut sebagai alat pengukur keberhasilan dengan secara tepat, benar, dan sahih telah dapat mengukur atau mengungkapkan hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Untuk menetapkan apakah sebuah tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang memiliki validitas atau daya ketepatan mengukur, dapat dilakukan penganalisaan secara rasional, secara logika dan empirik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Cara mengetahui validitas alat ukur. Tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus korelasi produk ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada korelasi produk momen dengan simpangan, dan yang kedua ada korelasi produk momen dengan angka kasar. Yang pertama ada korelasi produk momen dengan simpangan. Rumus dari korelasi produk momen dengan simpanan ini adalah Rxy sama dengan sigma xy dibagi akar dari sigma x pangkat 2 dikali sigma y pangkat 2. Yang mana Rxy itu merupakan koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y. Dua variabel yang dikorelasikan yaitu x sama dengan x min x bar dan y sama dengan y min y bar. Lalu sigma xy yaitu jumlah perkalian x dengan y. X pangkat 2 sama dengan kuadrat dari x dan y pangkat 2 merupakan kuadrat dari y. Yang kedua, ada korelasi produk momen dengan angka kasar. Rumus dari korelasi produk momen dengan angka kasar ini adalah Rxy sama dengan N sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y, lalu dibagi dengan akar dari N sigma x pangkat 2 dikurang sigma x pangkat 2 dikali dengan N sigma y pangkat 2 lalu dikurangi dengan sigma y pangkat 2. Yang mana Rxy itu merupakan koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y, dua variabel yang dikorelasikan. Lalu N itu merupakan banyaknya data, sigma xy merupakan jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y. Lalu ada sigma x yang merupakan jumlah nilai skor x dan sigma y merupakan jumlah nilai skor y. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validasi butir soal. Menurut Cronbach, seorang ahli psikometri terkemuka dari Amerika Serikat, mengungkapkan perlunya sebuah teori yang dapat dijadikan dasar dan rujukan bagi para penulis butir soal dan tes, sehingga kegiatan tersebut menjadi terstandarisasi. Pengertian butir soal sendiri yaitu butir soal dan tes merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur konstruk. Melalui butir soal dan tes, konstruk diterjemahkan ke dalam bentuk operasional dalam bentuk perilaku yang diharapkan dan ditampilkan oleh orang atau tester yang merespon. Selanjutnya itu ada yang kedua, yaitu kriteria butir soal yang baik. Nah, menurut butir-butir soal yang baik merupakan pekerjaan yang kompleks. Nah, pekerjaan ini tuh membutuhkan tidak hanya pengetahuan tentang pengembangan alat ukur yang kognitif saja, tetapi juga rasa seni dan kreativitas di dalamnya. Ahli seperti Halidina membuat sebuah panduan penulisan butir-butir soal yang fokus pada pilihan ganda. Nah, dia juga merumuskan panduan serupa untuk penulisan butir-butir soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat yang lebih tinggi. Nah, namun ada ahli lainnya juga yang mencoba membuat pekerjaan menulis dan mengembangkan butir soal menjadi lebih mudah dan sederhana. Nah, dia mengemukakan sejumlah aturan yang mencakup hal-hal sebaiknya dilakukan dan hal-hal yang sebaiknya dihindari dalam proses penulisan butir-butir soal tersebut.
Tetapi bagi para ahli lainnya, dengan membuat daftar yang harus dilakukan dan yang harus dihindari itu dalam memandu penulisan butir soal itu tidak memadai, karena dengan pendekatan seperti ini itu tidak mencerminkan kompleksitas dari pekerjaan tersebut. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Oesterlin mengemukakan 7 kriteria yang lebih umum yang jika diikuti akan memastikan butir-butir soal yang ditulis akan memenuhi kriteria butir soal yang berkualitas baik. Yang pertama yaitu hendaknya ada derajat kesesuaian yang tinggi antara butir soal tertentu dengan tujuan umum dari tes yang hendak diukur oleh butir soal tersebut. Nah, yang kriteria kedua yaitu perlu adanya definisi yang jelas bagi atribut psikologis yang akan diukur. Nah, kriteria yang ketiga untuk menghasilkan butir soal yang baik itu kontribusi setiap butir soal terhadap kesesatan pengukuran skor tes hendaklah ditekan seminimal mungkin. Kriteria yang keempat itu mensyaratkan format tes harus sesuai dengan tujuan tes, di mana tujuan yang sederhana secara umum menghendaki format tes yang sederhana dibandingkan dengan tujuan yang lebih kompleks. Nah, yang kriteria yang kelima itu menetapkan bahwa butir soal yang baik harus memenuhi asumsi teknis. Kriteria yang keenam, penulisan butir soal harus mengikuti standar penulisan yang baik yang mencakup tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan aturan kebahasaan lainnya. Nah, kriteria yang terakhir atau kriteria yang ketujuh itu penulisan butir soal harus memenuhi ketentuan hukum dan etikanya. Nah, yang ketiga itu ada mendokumentasikan langkah-langkah pengembangan butir soal. Dalam proses pengembangan dan penulisan butir soal, itu langkah-langkah yang diambil atau yang dilalui itu perlu didokumentasikan. Setidaknya ada 2 alasan menurut Oesterlin mengapa dokumentasi itu perlu diambil saat langkah-langkah ini dilakukan. Nah, alasan yang pertama itu adalah pengembangan butir-butir soal sama dengan kegiatan keilmuan, di mana suatu kegiatan dapat direplikasi oleh orang atau ilmuwan yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada dokumentasi diperlukan karena deskripsi tujuan yang tercantum dalam dokumen tersebut akan membantu saat menentukan apakah penafsiran tertentu terhadap skor-skor tes adalah valid, bahwa dokumen tersebut dapat membantu penafsiran dapat dipahami dengan jelas karena setiap butir soal dalam tes penulis itu tentu memiliki tujuan yang berbeda.